Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Mungkin suasana baru karena sekarang udah di rumah yang baru. Oke aja. Untuk bisa membangun rumah banyak yang harus dilakukan dan juga nggak gampang. Kita nggak ngomongin budget ya, tapi kita ngomongin mengenai teknis, mengenai supaya gimana bangunan itu bisa sesuai dengan kemauan kita. Dan biasanya kan kita lempar ke kontraktor ya, tapi kadang-kadang kita sebagai owner juga harus menjaga, melihat supaya hasilnya sesuai. Nah dari situ gue sangat-sangat hobi dengan segala sesuatu yang membangun atau membuat gitu ya, kreativitas. Tapi pernah punya pengalaman dengan tukang atau apapun gitu? Oh ya banyak sekali. Salah satu rumah pertama saya ya ketika masih awam, istilahnya dalam tanda kutip apa ya, dikerjain sama yang namanya developer nakal lah, oknum gitu ya. Kenapa ya? Karena kita masih awam dan kita nggak terlalu paham. Kita tinggal bayar aja, tapi kemudian apa? Kok rumahnya nggak jadi, nggak sesuai dengan termin. Harusnya bulan ini udah jadi, tapi kok masih belum ada perkembangan yang berarti. Nah dari situ ya kita belajar bahwa kadang-kadang kalau misalnya kita terlalu menyerahkan segala hal kepada orang lain, dan orang lain itu punya tendensi untuk dalam tanda kutip curang atau nakal, ya kita salah sendiri juga gitu ya. Memang nggak gampang bangun rumah, itu sangat berkaitan dengan cash flow, sangat berkaitan dengan uang. Ada masanya ketika, apalagi bahan bangunan tiap tahun naik. Kalau misalnya nggak pinter-pinter mengatur keuangan, bisa-bisa gagal, gitu ya, nggak berhasil. Nah ya pengalaman saya seperti itulah, akhirnya saya jadi banyak belajar. Itu benar-benar jadi pelajaran buat saya bahwa ya namanya membangun rumah itu harus diperhatikan. Bagus untuk pembangunan rumah yang sekarang, Bang Kristiandio sendiri. Kalau yang sekarang ini rumah saya pakai arsitek Atelier Riri dan pakai kontraktor dari Rumahku Undagi, dan dari situ saya involve, mata saya, tangan saya benar-benar ada di dalamnya. Selain menjaga juga tentunya ngasih masukan, mendengar masukan juga dari arsitek dan kontraktor dan semuanya supaya hasilnya benar-benar maksimal seperti yang kita inginkan. Kadang-kadang kita pengen A, tapi secara teknis nggak mungkin dikerjakan. Kemudian arsitek dan kontraktor mempunyai saran B, gitu. Ya kemudian saya harus berpikir apakah B ini sesuai dengan saya atau enggak dan lain sebagainya. Jadi ya yang sekarang sih alhamdulillah lancar dan hasilnya memuaskan. Unsur kemewahan apa sih yang Bapak taruh di rumah baru ini? Saya sebenarnya nggak menaruh unsur kemewahan, tetapi saya menaruh unsur kualitas. Kualitas itu apa maksudnya? Kualitas itu adalah bahwa material yang dipakai itu adalah material premium. Dari kusen yang berkualitas gitu ya, dalam artian tahan lama, kuat, dan nggak gampang rusak. Yang premium dan marmer atau lantai atau apapun itu saya pakai juga yang premium. Kenapa? Karena pertama, kalau bangun rumah itu kalau misalnya kualitasnya nggak bagus, pasti 2-3 tahun, 5 tahun ada yang retak, ada yang bocor, dan lain sebagainya. Nah, saya nggak terlalu menaruh kemewahan harus, semuanya harus yang paling mahal atau enggak, tapi yang paling berkualitas. Dan biasanya yang paling berkualitas pasti ada harganya, gitu ya. Dan teman-teman ngelihat kayak rumahnya, bagus segala macam, saya sangat-sangat berterima kasih, thank you juga untuk tim arsitek, tim kontraktor, dan semua yang terlibat. Karena ya inilah kerjasama dari kita semua gitu untuk bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Nah, tadi yang berkualitas gitu kan. Berkualitasnya tuh kayak praktis sama lingkungan atau Semuanya. Kualitas tuh maksudnya gini, pasti pertama bahannya tuh harus tahan. Kita nggak mau pakai bahan yang murahan, dalam artian kalau untuk pintu ya nggak mau yang tahun depan udah rusak gitu ya. Yang ramah lingkungan tentunya juga, yang tanaman-tanaman yang bagus, yang asli, pohon-pohon yang indah, yang cantik, yang unik gitu ya. Terutama saya pengen sesuatu yang unik yang nggak ada di pasaran. Saya pengennya tuh semua yang ada di rumah saya itu cuma saya yang punya. Dalam artian bukan barang pabrikan. Kalau misalnya kita beli di toko, let's say kita beli lukisan, cetakan itu ada 1000 biji, ada 1000 orang lain yang punya. Tapi saya lebih mending beli lukisan sama painter saya langsung atau sama artis saya langsung untuk supaya dapat barang yang unik. Dan itulah yang saya pahami sebagai sesuatu yang kualitas dan sebagai sesuatu yang mewah.
Rumah impian. Apa-apa? Gimana? Gimana? Ya, ini kan salah satu rumah impian. Ya. Udah lama juga. Ya, makanya akhirnya sudah jadi. Ya, yang rumah yang sekarang tuh benar-benar rumah impian saya dan Titi gitu ya. Kenapa? Karena ya kita sudah mengimpikan rumah ini sudah lama. Kita ingin mempunyai rumah yang bagus sesuai dengan taste kita, dengan menggunakan apa ya tadi saya bilang bahan-bahan yang berkualitas tadi, dan juga emang desainnya benar-benar homey sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi kita nggak pengen hanya rumah yang besar saja, kamarnya ada 100 juta gitu, tapi kita benar-benar pengen rumah yang cocok untuk kita keluarga kecil, dan juga apa ya, dan juga ya kita akan nyaman lah. Jadi masuk boleh. Boleh masuk. Ayo. Ya, ini persiapan Ramadan seperti apa nih? Iya, persiapan Ramadannya kayak gimana? Boleh di. Iya, pokoknya ya mudah-mudahan aja lancar sih ya. Jadi apa namanya, sampai ke hari kemenangan mudah-mudahan lancar. Apa sih yang kakak tunggu-tunggu di bulan Ramadan? Yang ditunggu-tunggu makanannya yang enak-enak, takjil-takjilnya, suasananya, terus apa namanya, kan lebih banyak berkumpul sama keluarga ya. Jadi ya suasana hangat seperti itunya sih. Mungkin dari tahun yang lalu mungkin ada perbedaan dengan yang tahun ini, Kak? Bedanya apa ya? Paling cuma perbedaannya ya mungkin suasana baru karena sekarang udah di rumah yang baru. Ya aja. Kak Titi mungkin menyangkut soal hubungan rumah tangga nih. Pernah nggak sih bermimpi untuk mendapatkan suami akhirnya yang romantis banget? Romantis ya kamu ya yang Kata siapa? Kata netizen. iya seneng sih, yang jelas sih bersyukur alhamdulillah gitu ya. Mudah-mudahan aja kita semuanya, mudah-mudahan kita berdua selalu awet dan bahagia, itu kan yang paling penting kan. Adem-adem aja deh, gak usah ada drama, yang baik-baik aja, happy-happy aja, intinya gitu. Dan aku ya bersyukur lah punya suami yang baik, ya yang makasih ya udah jadi suami yang baik ya. Iya. Masih sering quality time Quality time nggak Harus, berdua? itu yang salah satu kunci awet dalam hubungan, kita harus tetap punya quality time sendiri, berdua, sama keluarga besar gitu. Jadi emang ada pos-posnya ya yang ya. Jauh dari gosip nih Kak Titi sama Kak Tian. Jauh dari gosip yang aneh-aneh gitu. Jangan deket-deket. Pokoknya bahagia-bahagia aja. Jangan sampai ada yang serem-serem. Sebenarnya kunci keharmonisan dari keluarga Kak Titi sama Kak Tian seperti apa? Yang penting komunikasi, kompromi, dan bersih. Tipe yang posesif gak sih Kak? Posesif sih enggak ya, ya menyesuaikan aja. Kalau apa namanya, kalau sayang ya pasti ada ininya lah, ngasih taunya misalnya kita ada yang nggak suka atau apa gitu. Pernah ngerasain LDR gak sih dalam hubungan? Pernah 6 Sama tahun. Katian, 6 tahun. Cara ngatasin LDR kalau kangen-kangen tuh gimana? Kenapa sorry? Ngatasin Apa? Mengatasi kangen saat LDR. Oh, itu sih 20 tahun lalu ya. Mana caranya pulang lagi Indonesia? Kerja keras di sana biar bisa beli tiket. Pulang ke Indonesia jadi orang kaya, balik lagi sana cuci Jadi piring orang lagi. kaya. Cuci piring lagi. Oh, Ramadan ini mengajarkan anak buat ikut puasa juga nggak sih? Udah mulai belum? Pastinya iya. Jadi dari dulu sih si Juna dari 6 tahun udah dibiasain. Kai juga, tapi ya Kai gitu deh, suka-suka dia deh karena masih 4 tahun. Oke teman-teman. Makasih ya. Enggak sih ya. Perayaan apa sih? Oh ya paling kayak kumpul-kumpul aja, terus kayak apa namanya, gathering, buka puasa bersama sama sahabat-sahabat, sama keluarga, sama saudara gitu sih. Udah maaf ya, mau lanjut lagi. Iya, terima kasih. ya, makasih ya Kak, makasih. Kak Tian, thank you. Sehat-sehat.